السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا آمين يا رب العالمين. هل تقضى الصلاة الفائتة بعذر أو بغير عذر? Apakah sholat yang ditinggalkan itu baik ada uzur maupun tidak ada uzur, diganti atau tidak diganti? Meninggalkan sholat, apakah diqadha atau tidak diqadha? Ulama sepakat mengatakan bahwa ada dua kategori kita meninggalkan sholat. Ada karena uzur, ada yang mungkin bukan karena uzur. Yang karena uzur bisa jadi penyebabnya kita sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, bisa jadi lupa, ketiduran, itu namanya uzur, dan uzurnya uzur syar'i. Subuh dia terbangun jam 9, berarti terlewatkan sholat subuhnya, itu uzur namanya. Dan uzurnya ini syar'i dalam artian dia tidak berdosa gara-gara itu. Lupa dia zuhur, tiba-tiba masuk waktu asar, dia tidak berdosa karena uzurnya tadi. Dia betul-betul karena lupa. Nah, namun meskipun dia meninggalkan sholat karena lupa ataupun ketiduran, dia tetap diwajibkan untuk mengganti begitu dia teringat. Kata Rasulullah, "Man nama an sholatin", barang siapa yang ketiduran, au nasiyaha, atau melupakan sholat, falyusalliha iza zakaraha, maka hendaklah dia langsung sholat begitu teringat. Nggak boleh ditunda. Subuh besok ajalah diqadha. Jadi sholat itu ada adaan, ada qadhaan. Adaan, laksanakan sholat pada waktunya, seperti zuhur kita sholat di waktu zuhur sekarang. Ada namanya qadhaan. Sholat zuhur dilaksanakan bukan pada waktu zuhur. Misalkan asar nanti kita sholat zuhur, namanya qadha, mengganti namanya. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena uzur tadi, maka dia tidak boleh menunda-nunda mengqadhanya. Begitu dia teringat, punya kesempatan, langsung qadha. Berapa sholat pun itu. Mau 5 sholat ketiduran dia, dari jam 12 siang sampai jam 12 siang berikutnya, 5 sholat dia ketinggalan, tidak masalah, tidak dosa. Namun dia langsung harus mengqadhanya. Nah, karena ada uzurnya. Nanti akan ada pendetailan di situ. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau sholat yang dia tinggalkan bukan karena uzur, tapi karena malas? Dia mungkin masa mudanya terlalu sibuk dengan kerja, sehingga ada beberapa sholat yang dia tinggalkan. Ada segelintir, ada sedikit ulama mengatakan taubat cukup, tak perlu diqadha sholat itu, cukup dengan taubat. Tapi mayoritas ulama kebanyakan mengatakan bahwa yang ditinggalkan berapa puluh tahun pun semuanya wajib diqadha. Mau setahun dia meninggalkan sholat, mau 2 tahun dia meninggalkan sholat, mau 3 tahun, karena tidak ada yang bisa menggantikan sholat itu kecuali dia sholat juga. Nah, maka dia harus mengqadhanya. Cuman teknis mengqadhanya mungkin lebih longgar. Kalau tadi tertidur atau lupa, begitu sadar langsung diganti. Tapi yang sudah tadi mungkin bertahun-tahun jumlahnya, itu bisa dicicil.
Dicicil misalkan sedikit habis zuhur, sholat zuhur lagi 4 rakaat untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Dia ingat saja. Jadi kata ulama, wa iza lam yazkuril insan a'dad as-shalawatil matruka, kalau dia lupa berapa jumlah rakaat, berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan, shalla ma'a kulli sholatin adaan sholatun faitah, maka setiap kali sholat wajib dia bisa menambah dengan sholat qadha. Selama berapa lama? Berapa lama dia ingat. Wa ya'malu bima ghalaba ala zannihi bi adanil fawaid, dan dia mengerjakan si ingat dia. Berapa lama bapak tak solat? Wallahu a'lam bishawab, saya lupa. Apakah sudah seminggu, apakah totalnya setahun? Bapak prediksi saja berapa lama bapak tak solat. Perkiraan saya 15 tahun. Maka selama 15 tahun itu bapak bisa solat 2 kali dan mendahulukan qadha daripada solat sunnah. Mendahulukan qadha solat daripada solat. Nah, karena mengerjakan langsung untuk 15 mengganti 15 tahun mungkin berat. Tapi mencicil-cicilnya mungkin tidak berat. Sama seperti puasa juga demikian. Mungkin kita dulu tak puasa. Berapa lama bapak tak puasa? Saya tak puasa 10 tahun, Ustaz. Maka 10 tahun itu tetap diganti. Walaupun bapak meninggalkannya karena uzur maupun tidak karena uzur, diganti. 10 kali 3 berarti 300 kali bapak harus berpuasa mengganti itu. Tak sanggup, bapak bayar fidyah untuk menggantinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sholat ada fidyah atau tidak? Nah, di situ perbedaan ulama juga kuat. Di kampung-kampung banyak orang bayar fidyah sholat. Nah, coba kita lihat. Dalam mazhab Hanafi, fidyah itu memang wajib untuk orang yang meninggalkan sholat. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan fala qadha wala fidyah, tidak ada fidyah, tetapi sebagian lagi mengatakan annaha tuqda anhu, salat yang ditinggalkan wajib diqadha dan juga dibayarkan fidyahnya. Dan ahli waris bisa menggantikan salat yang kita tinggalkan. Kita tetap berdosa, tapi dengan digantikan tadi itu artinya terputus kesalahan kita kepada Allah. Dan kalau kita tinggalkan sholat zuhur ini, bapak berdosa meninggalkan sholat. Kalau tak bapak qadha itu dosa lagi sekali lagi. Tapi kalau bapak qadha ya sedikitlah dosanya, begitu artinya tidak full dosanya. Kewajiban tetap terlaksana. Nah, sekarang pertanyaannya, puasa itu bisa digantikan oleh ahli waris. Meninggal bapak, anak bapak tahu ada bapak tinggalkan puasa sekitar 10 hari. Nanti bapak meninggal, lalu dia puasa atas nama bapak. Maka selesai kewajiban. Sholat pun, kalau puasa disepakati, tapi kalau puasa tidak disepakati. Artinya ada ulama yang setuju, ada ulama yang tak setuju. Bisa enggak ahli waris mengqadha sholat, ataupun bukan ahli waris, teman atau apa, mengqadhakan sholat orang lain. Nah, ditambah lagi ada ulama mengatakan bahkan fidyah pun bisa dibayarkan. Mazhab Hanafi sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dibayarkan fidyahnya. Mazhab Syafi'i tak sepakat. Ada yang mengatakan bisa bayar fidyah, ada yang mengatakan tidak bisa bayar fidyah. Berapa banyak fidyahnya? Orang yang meninggalkan sholat menurut mazhab Hanafi itu setengah sak. Bukan sak semen, tapi sak itu 2 mud, 4 mud, 1 sak. 1 mud itu segenggam beras, sekitar 700 gram. Berarti kalau menurut mazhab Hanafi 2 berarti sekitar 1,5 kilo. 1,4 kilo kali 1,5. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan tak sampai 2 mud, 1 mud cukup. Berarti sekitar 700 gram saja ini cukup. Untuk satu sholat diganti dengan yang sepakat bahwa sholat yang ditinggalkan itu ada bayar fidyahnya kalau orang itu sudah mati. Bayar fidyahnya. Jadi di situ memang ada perbedaan ulama. Pertama, sholat yang ditinggalkan karena uzur tidak ada perbedaan. Wajib langsung diqadha. Zuhur terlupa, teringatnya asar, maka langsung sholat zuhur 4 rakaat meskipun tidak ada lagi waktu zuhur. Waktu zuhur sudah habis. Karena waktu zuhur sudah habis, maka niatnya qadha. Usolli fardhu zuhri
arba'a raka'atin, yang tadi adaan diganti menjadi qada'an. Nah, masalah bisa nggak diqadha oleh orang lain sholat kita kalau kita sudah meninggal dunia? Nah, di situ mazhab Syafi'i dua pendapat lagi. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tak bisa. Yang mengatakan bisa lebih banyak. Diqadha bisa, dibayar fidyah pun bisa. Nah, bayar fidyah berapa banyak? Mazhab Syafi'i 1 mud, mazhab Hanafi itu 2 mud. Berarti setengah sa'. Karena 1 sa' itu sekitar 40 mud. Maka jangan heran orang-orang kampung kita, dan bahkan Imam As-Subki, ulama besar Imam Subki ini, dia menggantikan sholat sanak-sanaknya yang tak sholat. Ada paman yang meninggal dunia, ada sanaknya yang meninggal dunia, dia tahu berapa sholat yang dilewatkan, digantikan. Nah, itu dalam upaya untuk menebus kesalahan. Sebagaimana kita juga membayarkan hutang-hutang orang kepada orang lain. Misalkan saya punya hutang, Bapak bayarkan hutang saya, itu insya Allah terlaksana. Dan tentu saja kalau sholat ditinggalkan, itulah hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih utama untuk dibayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi, saya persilakan. Jika tidak ada, kita sudahi. Hmm. Hmm. Disunnahkan berdiri itu ketika dalam mazhab Syafi'i setelah selesai qomat. Dalam mazhab Hanafi ketika bacaan hayyalas shalah hayyalal falah. Mazhab Syafi'i selesaikan qomat itu sampai selesai baru berdiri. Karena momennya belum lagi waktunya untuk berdiri, selesai baru ada momen untuk berdiri. Dan itu hanya untuk semuanya kecuali mukim. Mukim itu artinya orang yang qomat. Hanya orang yang qomat yang berdiri, sedangkan imam dan makmum disunahkan untuk duduk, tidak berdiri dulu sampai selesai qomat, baru disunahkan untuk berdiri. Ini sunnah, bukan wajib. Artinya kalau ada orang berdiri belum qomat pun tidak apa-apa juga. Tapi kalau ingin mendapatkan yang lebih afdol, lebih sesuai dengan sunnahnya, maka selesaikan berdiri qomat sampai selesai, baru semua makmum berdiri. Ustaz, cukup? Silakan. Yang tidak boleh adalah ba'diyah sunnah salat asar dan ba'diyah sunnah salat subuh. Sedangkan kita tadi bukan ba'diyah sunnah, tapi kita salat wajib yang kita kerjakan. Dan itu wajib hukumnya. Sama seperti ada waktu-waktu dilarang salat. Misalkan masuk waktu syuruk, tidak boleh salat sampai menunggu 12 menit. Tapi kalau salat wajib, tidak masalah. Bapak terbangunnya jam segitu, sholat nggak masalah. Yang tak boleh sholat sunnah tanpa sebab. Nah, sedangkan ini qadha adalah sholat wajib, maka boleh saja dilaksanakan. Cukup? Ada lagi? Kita tidak duduk karena kita ada kewajiban untuk menghargai dan menghormati masjid. Kita menghormati dan menghargai masjid sehingga kita tak duduk sebelum kita melaksanakan sholat apapun. Maka orang yang datangnya terlambat, walaupun belum qomat, dia tetap berdiri. Karena dia belum, seharusnya dia memang afdolnya tak duduk dulu. Kenapa dia tak duduk? Karena dia belum sholat. Tapi bagi yang sudah sholat sunnah, dia santai dulu, sabar-sabar. Tapi yang sudah datangnya terlambat, ya udah langsung ke depan aja. Gitu. Tapi dia berdiri karena dia belum sholat, dia harus menghargai masjid dan dia nggak duduk dulu sebelum, karena dia terlambat mungkin waktunya mepet untuk sholat sunnah. Cukup? Oke. Semua terakhir. Baik. Masbu itu yang dia tinggalkan apakah rakaat satunya atau rakaat duanya, di situ dibahas oleh ulama.
Yang dia tinggalkan itu rokaat satunya atau rokaat keduanya. Imam rokaat kedua, dia baru dihitung rokaat pertama. Paham? Imam saya udah rokaat kedua. Saya masuk di rokaat kedua, berarti saya baru rokaat satu. Maka imam nanti kunut di akhir, saya ikut untuk menghargai imam. Supaya jangan saya melaksanakan sholat sendiri-sendiri, maka saya menghargai imam, mengikuti semua perbuatan imam. Tapi hitungannya saya masih satu rakaat. Begitu imam salam, saya naik lagi, baru terhitung dua rakaat kedua. Nah, rakaat kedua itu maka saya kunut lagi. Nah, gitu deh. Jadi ada dua pendapat. Memang ada sebagian mengatakan tidak. Kita ikut imam, bagi imam rakaat kedua, kita rakaat kedua juga. Tapi kan tak berurut namanya. Yang benar adalah kita masih rakaat satu. Walaupun imam rakaat kedua, kita masih rakaat satu. Maka setelah kita nanti naik dari masbuk kita terhitung di rakaat kedua. Maka kita kunut. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.